Status itu menyangkut masalah kedudukan, ya, posisi, ya. Itu pasti berbeda-beda kan, Bapak Ibu. Ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi staf, karyawan, bahkan ada yang menjadi buruh, bahkan menjadi OB, termasuk security. Itu kan perbedaan status kan itu. Ya, belum lagi harapan. Harapan setiap orang di dalam dunia pelayanan dan dunia bisnis juga berbeda-beda. Kalau owner harapannya dapat untung sebesar-besarnya supaya dia bisa bayar utangnya ke bank. Supaya dia bisa bayar karyawan, gaji karyawannya. Bahkan juga biaya operasional. Harapan seorang karyawan atau seorang buruh agak lebih kecil. Harapannya tidak lebih dari sekedar kepentingan dia pribadi. Nah, di sini kan ada perbedaan harapan. Dengan adanya perbedaan status harapan tadi kan bisa menimbulkan konflik, Bapak Ibu. Belum lagi dengan perbedaan persepsi. Persepsi ini bisa bicara tentang apa? Pemahaman, pemaknaan kan ini. Contoh perbedaan persepsi di kalangan dunia usaha dan bisnis. Hari-hari ini para pengusaha saya paham betul, mengerti betul. Teriak mereka. Karena kenapa? Tidak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Yang mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan tutup, gulung tikar Bapak Ibu. Sehingga sekarang banyak PHK. Nah, di sisi lain pengusaha tidak ingin merumahkan karyawannya. Tapi mereka juga ada dalam satu dilema. Mengapa? Mereka juga tidak sanggup lagi bayar gaji karyawan. Dilema kan Bapak Ibu. Maka untuk itu saya selalu katakan begini kepada teman-teman para profesional. Jangan hanya kita berorientasi pada kepentingan kita sendiri, tapi juga kita memiliki kepentingan perusahaan di mana kita bekerja. Maka sering saya bukakan. Kalau kita jadi karyawan, saya istilahkan di sini. Tantangan kita cuma satu. Tapi pengusaha, tantangannya berkali-kali lipat. Sama seperti apa? Banyaknya karyawannya. Sebanyak itulah. Jadi kalau ada 1.000 karyawannya, minimal pengusaha, dia sudah siap menghadapi tantangan dan persoalan. Minimal satu dari setiap karyawan. Kalau satu karyawan, yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Maka untuk itu selalu saya katakan kepada teman-teman yang bekerja di dunia profesional. Kalau pasti di semua usaha bisa ada kekurangan. Ada kelemahan. Maka kita sebagai orang yang digaji harus juga punya hati. Jangan hanya cuma bisa jago menuntut. Sekaligus saya bukakan kepada Bapak Ibu. Karena saya melayani banyak para pengusaha. Tahu penderitaannya. Sebenarnya hampir 99% pengusaha itu punya hutang. Kita mungkin karyawan, nggak punya hutang. Tapi orang menggaji kita, mereka punya hutang. Kalau hutang kita mungkin hanya cuma beberapa rupiah, Bapak Ibu. Tapi pengusaha, hutangnya itu di atas 1 M. Mereka berhutang. Belum tentu karena mereka korupsi loh. Belum tentu. Tapi untuk apa? Menggaji karyawan. Artinya apa? Karyawannya belum menghasilkan sesuatu, gitu ya. Pengusahanya, pemiliknya, ownernya sudah harus berpikir bagaimana caranya supaya karyawannya ini dapat gaji bulan depan. Ini perlu kita pahami, Bapak Ibu. Kalau sekarang ini posisi sementara, posisi kita bekerja sama orang.
supaya kita ada empati. Serikat buruh pekerja seringkali menjadi biang kerok, sumber konflik dengan para pengusaha. Walaupun tidak semua serikat buruh pekerja, tidak semua, tapi seringkali serikat buruh pekerja, perkumpulan serikat buruh pekerja menjadi sumber konflik dengan para pengusaha yang mengakibatkan satu perusahaan bisa gulung tikar. Karena serikat buruh pekerja ini seringkali menjadi sang provokator. Ngomporin karyawan, mengomporin para buruh di sebuah pabrik untuk apa? Nuntut A, B, dan C. Padahal itu perusahaan lagi mau gulung tikar. Harusnya kan bukan hal yang begitu kita lakukan ya. Tapi berempati, tahan diri dulu lah. Tunggu suasana ekonomi perusahaan di mana kita bekerja membaik dulu. Karena saya katakan tadi, rata-rata pengusaha itu punya hutang. Kemarin saya baru ketemu seorang pengusaha datang ke rumah saya. Saya tanya, uangmu berapa? M yang tertahan sama orang. Hampir 20 M bang, kata dia. Gitu ceritanya itu saya bilang. Ya gitu bang, ini rekan bisnis saya bang awalnya. Tiba-tiba bangkrut usaha mereka, lalu mereka minta suntikan dana dari saya. Lah, karena ini mantan rekan bisnis, dan waktu itu saya masih ada sisa-sisa bisnis dengan dia. Ya, mereka minta tolong kan tidak mungkin saya nggak tolong Pak Tony. Tapi sekarang uang saya tertahan 20 M di mereka. Udah kamu tagih? Sudah. Terus gimana? Lari. Terus bagaimana kamu menghidupi usaha bisnismu sekarang? Ya saya harus minjam Pak Tony ke bank. Bayangin Bapak Ibu. Perbedaan status harapan persepsi dan tujuan. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak dikomunikasikan dengan baik, bisa menjadi sumber konflik antara bawahan dengan atasan, atasan dengan bawah. Perbedaan status harapan serta persepsi dalam dunia pelayanan juga sangat banyak juga Bapak Ibu. Coba aja Bapak Ibu tanya, jemaat Bapak Ibu yang datang ibadah tiap minggu, kasih kuesioner, apa tujuannya mereka datang ke gereja? Macam-macam. Ya, saya datang ke gereja Pak Tony hanya untuk setor muka Pak. Sama Tuhan dan juga sama Bapak Ibu Pendeta. Oke, itu bicara masalah harapan kan? Tidak. Yang lain ditanya, wah saya mau cari jodoh Pak. Yang lainnya lagi ditanya, ya karena kelihatannya saya akan cepat dipanggil Tuhan. Jadi ya untuk persiapkan diri. Harapannya beda-beda. Status orang-orang yang datang ke gereja beda-beda juga. Ada yang masih jomblo, ada yang baru berumah tangga, ada yang sudah puluhan tahun berumah tangganya. Tentu di sana ada banyak masalah yang berbeda-beda. Ada banyak konflik juga yang sungguh terjadi di sana. Bagaimana dengan persepsi, pemahaman jemaat yang kita lain tentang firman Tuhan yang kita khotbahkan? Berbeda-beda juga. Kadang-kadang datang jemaat itu rajin 3 minggu ibadah. Belum tentu waktu mereka pulang dari gereja, pemahaman mereka, persepsi mereka tentang firman Tuhan, seperti yang kita jelaskan. Bahkan kadang-kadang waktu orang lain ditanya atau waktu mereka ditanya tengah jalan, Bu, Pak, jadi apa yang Bapak Ibu dapat di gereja? Yang diceritain apa Bapak? Oh iya, Pak Pendetanya dasinya miring. Gitu. Wah, Pak Pendetanya khotbahnya bikin orang ngantuk. Wah, singersnya kasihan banget, suaranya palsu. Wah, parah itu gereja itu tuh. Kenapa? Ya, alat musiknya nggak lengkap. Sehingga kehadiran Roh Kudus tidak saya rasakan. Persepsi itu subur banget. Harapannya juga subur banget. Statusnya banyak pula juga perbedaannya. Dan ini berpotensi melahirkan konflik.
Maka 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 27 banyak menjelaskan kepada kita tentang ilustrasi anggota tubuh. Di mana di sana Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Ih, kalau datang hujan gimana tuh Bapak Ibu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya mata. Kalau datang hujan gimana tuh kira-kira tuh? Ngeri. Ya. Kalau kita lapar, makanya gimana? Gak bisa. Karena mulut kita juga mata. Ya. Kalau kita mau bernapas, gak bisa juga. Karena hidung kita juga mata. Kalau tangan dan kaki kita juga mata, lalu gimana kita bisa melakukan aktivitas kita? Gak bisa. Maka untuk itulah Rasul Paulus katakan, Tuhan dengan sengaja mendandani kita dengan berbagai perbedaan anggota tubuh yang berbeda. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Tapi tidak berarti ini harus melahirkan konflik atau perpecahan. Tidak, misal kita memahami bahwa semua panca indera tadi adalah bagian daripada tubuh yang satu pula. Artinya yang ditekankan oleh firman Tuhan bagi kita di sini. Perbedaan status harapan dan persepsi di dalam pelayanan dalam dunia usaha pasti ada. Subur terhingga. Pada waktu kita berpikir, kita ini satu keluarga. Satu tubuh, satu Tuhan, satu tujuan kok. Maka sebagai karyawan misalkan, kalau perusahaannya sedang lagi pilot, maka karyawan hendaknya jangan menuntut naik gaji lah. Dengan dipenuhi aja gaji kita normal seperti biasa sudah puji Tuhan, haleluya.